Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita santai. Biasanya pagi hari saya menyapa, saat ini sore hari ya, sambil minum kopi yang santai, tetap tetap ngopi santai. Ya, sore hari ini saya akan membahas ini ada sahabat kita, teman kita yang sudah selesai mengikuti seminar proposal dan sesungguhnya sudah ini nggak tahu yang keberapa menyampaikan revisinya, mungkin yang kedua apa yang ketiga ini. Ya, tapi ada yang perlu diperhatikan di revisi ini karena revisinya harus ada revisi lagi sehingga menurut saya ya memang belum saatnya untuk dikasih penugasan dosen pembimbing. Pertama, terkait dengan judul ini yang diingatkan juga waktu seminar proposal. Jadi untuk teman-teman yang nanti ikut seminar proposal atau kegiatan lain yang melibatkan dosen pembimbing, dosen penguji atau siapapun sih sesungguhnya ketika ada masukan itu ya perlu dicatat ya. Dan perlu diingat bahwa dosen pembimbing pun mulai awal itu sudah menilai. Saya sering menggunakan istilah, mohon maaf, bukan bermaksud kasar ya. Tapi dosen pembimbing itu kan bukan editor. Jadi tidak harus mengedit satu persatu karena teman-teman ini memang sedang dilatih juga selain memang ini bagian tugas akhir. Ini magister itu harus bisa menulis, ya, kemudian mampu menganalisa tulisan-tulisan itu dan bisa berpendapat di sana. Sehingga dosen pembimbing itu ya sebagai teman diskusi, mengarahkan. Ya, kalau perlu memang menggali ya, menggali. Yang terpenting ketika sama dosen pembimbing itu harus ada kesamaan visi dulu. Jadi kalau saya secara pribadi, kalau membimbing itu perlu ya kita ada kesamaan visi. Supaya cara berpikir teman-teman dan pembimbing itu nanti searah gitu. Nah, kalau udah kesamaan visi itu enak ngomongnya. Ini makanya perlu diskusi di awal. Oke, saya kembali ke sini. Jadi ini pendidikan Islam multikultural pada pondok pesantren di Manado. Nah, telaah terhadap pondok pesantren karya pembangunan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Saya kira ini nggak perlu ya, ngapain harus seperti ini kalau cuma satu pondok kan. Nah, langsung saja masukkan ke sini. Misalnya, ya pendidikan Islam multikultural di Pondok Pesantren Karya Pembangunan Manado, ya, Sulawesi Utara kan lebih mudah ya. Gelarnya bukan manajemen pendidikan Islam ya, gelar kata Islamnya itu sudah diganti dengan tidak ada, jadi dihilangkan. Diganti dengan tidak ada, itu namanya dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayo ngopi ya, santai aja. Nah, kemudian ini kok saya ketemu ini 3 orang ya. 3 orang yang menulis seperti ini nih. 2020 1440.
Hijriah. Nah, jadi tahunnya sesuaikan dengan tahun sekarang. Oke, ini memang satu slide yang ini karena di sini ada namanya, jadi sengaja saya ini tidak tulis di sini. Saya akan langsung masuk ke tulisan teman kita ini. Nah, ini ya. Oke, langsung di sini. Ya. Ini kan edisi revisi ya. Edisi revisi itu bukan proposal lagi, sehingga sudah nanti mengarah kepada tesisnya. Jadi kok ini ada judul di sini nih, apa ya, buat apa ya? Padahal kalau di sini angka 1 berarti kan awal bab. Pahaman saya nih. Pahaman saya ini awal bab. Kalau awal bab berarti kan harus ada margin atas ya, sampai ini halaman judul sampai judul bab itu di sini jaraknya berapa? Ada yang ada yang masih lupa 10 cm bukan 10 ketukan ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ini ada kata ngainun, naim, dan Ahmad Sauki. Nah, ini ada Ainur Rafiq, dawam. Di sini ada Abdur Rahman Asgab tanpa koma. Ya, Anda yang menulis, coba ini jelaskan bedanya apa. Karena nanti di bawah, saya sudah baca ke bawah, itu ada ngainun, tanpa koma, naim. Ya, lihat ya, maksud saya lihat cara penulisan footnote. Teman-teman yang mengikuti video-video saya di YouTube, fokus yang ke ini ya, ke penulisan tesis ini, atau skripsi atau disertasi, hampir rata-rata kan fokus saya ke sini. Ya, ini yang sering salah. Sekali lagi, salah itu maksudnya tidak sesuai dengan aturan ya. Karena dia tidak sesuai dengan aturan, jadi salah perspektif aturan itu. Ya mungkin benar menurut teman yang nulis ya nggak apa-apa lah. Tapi kan Anda harus dinilai. Yang menilai itu standarnya aturan. Jadi kalaupun ini benar menurut penulis, ya sah-sah saja. Cuman menurut aturan ini tidak sesuai. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya nilainya itu berapa menurut aturan dan itu menurut Anda yang benar, itu sah-sah saja. Nggak apa-apa. Tapi harus dirubah ya, tenang. Oke. Nih lihat, coba teman-teman ini perhatikan ya. Kan selalu di sini. Kenapa harus ada pilar, manifesto? Ini enggak ditulis, enggak italik, tapi di sini italik. Nah, apakah ini nama orang? Kan pasti bukan ya. Saya ini kan pernah jadi rektor di UNJ. Yang saya tahu tidak ada nama pilar itu, ada nama apa kata manifestonya tidak ada. Nah, dugaan saya ini nyambung ke sini. Nah, gitu ya, kira-kira begitu. Ini tadi yang ngainun naim kan nggak ada komanya. Terus ini kenapa nomornya di bawah semua? Kalau Anda sudah revisi, Anda harus sesuaikan dengan aturan. Ya, kalau mau ditindaklanjuti untuk dapat membimbing. Pak, saya nggak mau deh ikut aturan itu, saya maunya saya sendiri. Ada nggak yang gitu? Ada. Saya pernah mendengarnya. Enggak Pak, kenapa sih aturannya repot? Saya maunya saya sendiri. Ya, boleh-boleh saja.
Tapi kalau Anda mau sendiri dan saya juga mau saya sendiri untuk tidak memberikan rekomendasi pembimbing ya jangan memaksa saya ya, nggak apa-apa. Ini kalau jurnal Abdurrahman, tadi ada Abdurrahman di sini. Nah, ini kalau jurnal yang ini nggak dicetak miring, yang italik hanya nama jurnalnya ya, nama jurnalnya. Ya, di sini tidak, tapi di sini ditulis dalam tanda petik. Di sini petik 2, sini petik 2. Oke. Dan seterusnya gitu. Oke, sahabat sekalian, ini ya ini tentang isi. Ini apapun tindakan yang kelompok lain yang berbeda agama akan dianggap buruk. Kemudian kembali ditambahkan Mas'ud yang dikutip oleh Muammar. Oke lah. Kalaupun diminta harusnya mencari buku yang awal, ini ketemu buku yang kedua, ya itu tidak terlalu. Ya bagusnya buku utama. Oke. Plural. Tadi ada apa tadi? Multikulturalisme. Ini bahasa apa ya? Apakah itu bahasa Indonesia? Ini Ngainun Naim nggak ada koma. Abdullah Ali. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, ini mau bicara apa di latar belakang masalah ini? Bayang ya, bingung kan? Bicara apa di latar belakang masalah ini? Oke. Nah, berita juga bukan begini ya. Mbak. Ya. Boleh lah ini kalimat-kalimat masalah ya. Oke. Ya, pembatasan apa ini batasannya? Ya itu mobil itu mobil sensitif itu kalau ada suara-suara yang agak keras sedikit dia teriak mengganggu ya. Oke, baik ya, tadi ada beberapa revisi tadi ya. Tujuan mengetahui, memberikan penjelasan berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dipersempit. Apa yang dipersempit? Bagaimana implementasi penanaman nilai-nilai Islam multikultural yang ditanamkan? Yang dicari itu apa? Judulnya tadi apa? Saya tidak ambil judul dari sana, nanti takutnya. Pendidikan Islam multikultural. Kok di situ tiba-tiba implementasi ya? Ini kan pendidikan multikultural pada pondok pesantren. Tadi karya pembangunan. Kok tiba-tiba muncul implementasi, dari mana implementasi? Kata ini dari mana? Raden apa Roro?
Ya, ini munculnya dari mana? Kalau ini kan mencari implementasi penanaman nilai-nilai Islam multikultural. Kalau ini berarti sudah ada nilai-nilai Islam multikulturalnya, kemudian diimplementasikan. Bagaimana implementasi penanaman? Implementasi penanaman nilai. Apa itu? Gimana? Implementasi penanaman nilai. Ketika menanamkan itu dalam rangka mengimplementasikan. Ya kamu harusnya mengimplementasikan, menanamkan. Gimana ya? Santai, ngopi ya, supaya tidak pusing ya. Saudara. Ya, rumusan masalah. Terus tujuan penelitiannya. Mengetahui implementasi penanaman nilai. Oke, ini sama seperti rumusan masalah. Memberikan penjelasan peranan pondok pesantren dalam mengimplementasi. Ini kalau dalam pikiran saya agak liar, agak kacau nih. Ngapain ditanya peranannya? Peranan pondok pesantren dalam mengimplementasikan nilai. Orang itu nilai-nilainya dia. Ya kan? Kan ini nilainya, nilai pondok pesantren itu. Ya. Nilai pondok pesantren itu yang memang diterapkan di situ, ditanya peranannya apa? Saya yang bingung. Mungkin penulis. Ini saya waktu itu sudah tulis beberapa revisi di email ya, tapi kelihatannya kalau di email itu kan kalau bahasa tulisan itu bisa saja berbeda cara menangkap antara keinginan penulis dan kemauan pembaca. Ya, maka saya sekarang sampaikan lewat suara serak saya. Nah, ini serak. Menganalisis dan memberikan aplikasi. Nanti tujuannya tolong diganti ya. Dan sebagainya lah. Nah, ini apa ini? Kalau ada penelitian terdahulu yang relevan nih, judulnya kok begini, coba ini ngikutin aturan mana. Penelitian terdahulu yang relevan, kok ada judul di sini, Mas. Ya, Kak, Mbak, Ibu, Bapak, siapapun penulisnya ini dan siapapun yang mendengar suara saya supaya memahami apa yang saya maksud. Kalau tidak memahami sih nggak apa-apa juga sih. Tidak memaksa. Tidak memaksa ya. Oke, nggak ada tahunnya. Oh, ada kata tahun. Dan sebagainya lah. Saya kira itulah. Jangan kelamaan ya. Terima kasih. Ini metodologinya pakai apa? Metodologinya inquiry. Yang dipakai yang mana? Tulis semua, ada wawancara, studi dokumen. Oke lah. Baik. Ini ada triangulasi sumber. Triangulasi teknik. Apa ini? Pengecekan keabsahan. Apa betul ini yang dipakai semuanya ini? Ada uji kredibilitas. Ya, kira-kira itulah. Selamat untuk menulis, untuk yang lain juga yang saya baca ini juga. Tetap semangat ya. Oke, sekali lagi tetap semangat dan tetap tersenyum. Salam menulis, salam persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.